Rekan sekalian, ini adalah kelas pengantar studi Islam ya, untuk mata kuliah pengantar studi Islam. Dan rekan-rekan sekalian, masuk di semester kedua ya, 2C ya, 2C1. Nah, kemudian sebelum saya lanjut, mungkin saya ingin perkenalan dulu dengan rekan-rekan sekalian. Ya, silakan mungkin dari Pak yang namanya SBN Channel ini tadi masuk paling dulu ini. Ya, perkenalkan saya Muhammad Arfato. Saya Muhammad Arfato dari Bojonggede ya, Desa Sukadali, Kecamatan Megamendung. Oh ya, oke, terima kasih. Kemudian Pak Akbar Sungkar ini, Pak Akbar Sungkar di akunnya. Silakan bisa memperkenalkan diri dan aktivitasnya sekarang di mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Akbar. Saya dari Bogor, dari Empang Bogor. Ya, aktivitas sehari-harinya apa, Akbar? Saya mengajar di Pondok Pesantren Mahathirul Fatah. Oh, jadi Ustadz ya di pesantren Darul Fatah. Syukron ya. Selanjutnya mungkin Desti Laira Ramadiani. Silakan untuk bisa memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Destia Laira Ramadiani. Saya dari kedengar nggak Pak? Nama saya Destia Laira Ramadiani. Ya, saya dari Kampung Pasir Muncang, Desa Sukamana, Kecamatan Megamendung. Dan kegiatan saya sehari-harinya jaga toko, Bapak. Terima kasih. Ya, selamat gabung di kelas pengantar studi Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah sebagai kepala. Kemudian kan silakan Ibnu Rashid ya, memperkenalkan diri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina, Pak. Sabrina Harina. Sabrina, aktivitasnya apa, Sabrina? Ngajar di SDIT Ar-Rahman. SDIT Ar-Rahman itu di Bojonggede bukan? Bukan, di Pasir Muncang. Pak Haji Cecep. Iya, Pak. Oke ya, selamat bergabung ya. Oke, selanjutnya Pak Ibnu Rashid ya, silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Mikrofonnya bisa diaktifkan Pak. Mikrofonnya ini. Mikrofonnya bisa dibuka. Ya. Ya. Silakan. Pak Rektor, jelas nggak? Ya, jelas, suaranya sudah terdengar. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Awaludin. Saya asal Kampung Maleber, Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung. Aktivitas saya sehari-hari mengajar anak-anak ngaji di Pondok Pesantren Ibnu Rashid. Alhamdulillah ya, bisa bergabung di kelas ini. Amin. Jadi ini semuanya para ustadz asatizah ya, para asatidz wal asatizah. Alhamdulillah amin, ya, bisa bergabung dan silaturahmi. Silaturahmi di kelas kita ini. Sekarang silakan Siti Rahma, sudah belum Siti Rahma? Silakan Siti Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Cijulang Sari. Kegiatan sehari-hari alhamdulillah mengajar di MI Amaliyah Cijulang. Ya, jadi guru ya. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Kelas berapa ngajarnya? Kelas 3. Oh, kelas 3. Alhamdulillah ya. Bisa
berjumpa kita di kelas ini. Ya, Selanjutnya, ya terima kasih ya. Selanjutnya tadi ada yang angkat tangan tapi keluar. Salma, silakan Salma. Assalamualaikum Salma, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Salma. Saya berasal dari Kampung Situ, Kecamatan Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung. Sehari-hari saya mengajar di SMP Ar-Rahman. Ya, oke, terima kasih ya Salma sudah bergabung di kelas ini. Kemudian selanjutnya Najwa Bilqis ya. Silahkan Najwa Bilqis untuk bisa bisa memperkenalkan diri. Najwa hadir, Najwa silakan Najwa. Najwa mungkin sedang, silakan Najwa. Ya. Oke, selanjutnya ada Zul. Ya, silakan Najwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa. Saya berasal dari Pasir Muncang. Kegiatan saya mengajar di RA Rahman. Di RA ya. Di Raudhatul Atfal, Najwa ya. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi Zulfa Samrotul. Mana Zulfa? Silakan Zulfa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Samrotul Fauzia. Saya dari Desa Jogjogan, Cisarua, Bogor. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di MI Al-Hasani. Ya, terima kasih Zulfa ya. Sudah bergabung, sudah mengajar. Ya, kemudian selanjutnya Muhammad Syekhon. Silakan Muhammad Syekhon. Muhammad Syekhon mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Oke, ada lagi yang bergabung namanya. Ya, silakan Ahmad Syekhon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Muhammad Syekhon, asli dari Bogor. Dari mana? Kegiatan dari Bogor, Sentul. Bogor ya? Nah, Ya. Oh, Sentul, tangga ya? iya. Kegiatan Silakan. Kegiatan di Oke, ya terima kasih. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Al-Abrar dari Pasir Muncang. Pasir Muncang ya. Kegiatan sehari-hari apa? Nizam Al-Abrar. Pengurus di Pondok Darul Hufaz Ar-Rahman. Ya, alhamdulillah ya. Rekan-rekan sekalian, saya juga memperkenalkan diri saya. Kebetulan di sini sudah ada 12 orang yang bergabung ya. 12 itu dengan saya. Nama saya Edi ya. Kemudian saya mengajar di Masjid Sirajul Falah itu sejak tahun 2007 ya. 2007 kemudian S1 saya di UIN Jakarta. Di UIN Jakarta lulus tahun 2003 ya. Saya di UIN Jakarta tahun 2003, S1-nya jurusan Akidah Filsafat, program studinya Pemikiran Politik Islam. Kemudian S2 saya di Ibnu Khaldun Bogor dan S3 saya juga di Ibnu Khaldun Bogor ya. Jadi S1 di UIN Jakarta, S2 dan S3 di Ibnu Khaldun Bogor. Nah, kemudian di Sirajul Falah ini saya sebagai wakil ketua 1 bidang akademik. Wakil ketua 1 bidang akademik yang juga
saya mengajar, salah satunya adalah mata kuliah pengantar studi Islam di S1 dan beberapa mata kuliah tentang metodologi penelitian, dan di pasca mengajar studi Al-Quran dan hadis pendidikan dan media pembelajaran pendidikan. Nah, itu saja ya terkait dengan saya di rekan ini. Alhamdulillah kita bisa bergabung di kelas ini walaupun ini pertemuan pertama. Saya teman-teman semua untuk bergabung di Google Classroom. Jadi ini adalah Google Meet ya, kita bertemu sinkronus secara langsung dengan satu frekuensi di Google Meet, dan juga nanti saya ingin bergabung rekan-rekan semua untuk bisa bergabung di Google Classroom. Di Google Classroom adalah kelas kita, kelas virtual kita, dan nanti rekan-rekan semua untuk bergabung. Sekarang saya ingin coba share untuk bergabung di kelas tersebut ya. Nah, ini layar saya bisa terlihat tidak nih layar? Ya. Terlihat ya? Terlihat ya layarnya? Jelas, Dokter. Oke, kalau layarnya terlihat, nanti saya coba dulu cari kelas kita. Nah, ini. Ya, jadi namanya pengantar studi Islam ya. Kelas 2C2. Nah, kemudian saya akan copy link untuk bergabung, dan silakan nanti teman-teman untuk saya klik undangan, saya kirim undangan ini di komentar kelas. Ya, di komentar kelas. Nanti di komentar kelasnya di sini ya, saya akan kirim. Nah, akan kirim linknya. Nah, linknya sudah sampai itu ya, sudah bisa diklik. Nanti silakan rekan-rekan untuk klik dan langsung bergabung dengan menggunakan email. Usahakan emailnya berbasis Gmail yang nanti akan saya tunggu di kelas ya, biar nanti bisa bergabung di kelas. Nah, saya tunggu dulu di kelas. Nah, silakan nanti sekarang silakan diklik dulu. Nanti kita lihat kelasnya yang sudah bergabung siapa. Ya. Ini masih kosong, belum ada yang bergabung. Coba nanti saya di komentar kelas, di ini ada namanya chat ya, chat kelas. Dan di chat kelas ini, atau mungkin ini saya kirim juga link ini di Google di WA ya. Di WA aja. Saya akan kirim di WA. Kita cari WA-nya dulu. Kelasnya mana ya? Kelasnya ini ya. Nah, ini kelas kita. Kelas kita. Ini akan saya kirim sebentar. Linknya ya. Nah, itu linknya ya, sudah saya kirimkan, cuma belum sampai kayaknya. Silakan nanti teman-teman tinggal klik saja. Saya akan nanti lihat di kelas kita nih ya. Oke, ini sudah ada Najwa Bilqis sudah bergabung. Yang lain nanti silahkan untuk bergabung di kelas. Tinggal klik saja ya. Nah, tinggal klik, bisa bergabung di kelas. Nah, oke. Sudah ada lagi yang bergabung? Belum ada ya? Apa ada kesulitan yang lain? Mohon maaf, itu sandinya apa ya, Pak? Tidak kata sandi, langsung klik saja. Langsung ke Google, nanti diterima. Ini sudah ada 4 yang bergabung. Jadi tinggal diklik, kemudian nanti gabung kelas, klik gabung kelas, nanti tinggal bergabung.
Ya, kalau nanti ada kesulitan, boleh nanti japri saya ya. Tapi yang jelas teman-teman ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sudah ada 7 yang bergabung. Masih ada yang belum bergabung. Usahakan sudah masuk untuk bergabung ini ya, menggunakan email yang sama. Ya, sudah bergabung ya? Ya Pak Rektor, saya udah ya Pak Rektor. Ya, tinggal dicek, ini terlihat nggak layar saya? Terlihat. Ya, oke, nanti ada namanya di sini untuk bergabung di kelas. Itu bergabung secara otomatis di Google Classroom. Karena proses pembelajaran kita sifatnya sinkronus ya dengan atau yang disebut dengan pembelajaran online. Ya, sinkronus atau pembelajaran online. Nah, kemudian ya kalau yang sudah masuk di kelas ya. Ini sudah semua, ada yang kesulitan nggak? Saya udah masuk, ini sulit juga nih masuknya. Ada yang kesulitan? Tinggal diklik. Nah, diklik itu nanti kan pakai Google. Nanti langsung ke gabung kelas. Klik gabung kelas. Nah, nanti diarahkan ke Google Classroom. Ya, ini udah ada 10. Jadi udah hampir semuanya masuk kelas ya? Ini aku belum, Pak Ustadz. belum, Ustadz. Coba. Kesulitannya di mana kesulitannya? Pengantar yang tadi. belum. Oke, yang belum coba. Yang belum. Sekarang ketik emailnya. Ketik emailnya di grup. Ketik emailnya di grup, nanti saya undang melalui email. Ya. Ini ada email, di sini ketik aja emailnya. Yang belum masuk, nanti saya undang melalui email. Jadi sekarang silakan saja emailnya di grup di WA. Nah, ini ya. Kayaknya Risti. Saya copy Gmailnya. Risti, kemudian kelas apa namanya? Nah, ini saya undang ya. Risti, mana Risti? Ada Risti? Enggak. Saya undang melalui email. Nah, ini ya emailnya. Udah, Pak. Emailnya. Emailnya tidak terbaca ini. Ada yang salah nggak tulisannya? Enggak. rcity5764@gmail.com. Ini tidak terbaca ini ya. Emailnya tidak terbaca. Jadi tidak ada layar biru di sininya. Tambah komentar ini gimana nih, langsung masuk atau gimana nih? Kalau Gimana tinggal itu klik caranya? saja, kalau di komentar ada komentar kelas, tinggal klik saja. Tambah Yang Risti ada email lain nggak? Bentar, Pak. Ini. Salah lagi. Nah, kemudian sekarang ada Akbar ya, ada Akbar. Saya coba tambahkan melalui email. Ini Akbar. Ini tambah komentar kelas. Oke. Nah, ini ada Akbar ya. Akbar coba cek emailnya. Nanti klik setuju. Nah, Akbar itu emailnya terbaca. Akbar sudah Ini yang diundang. Edi BKM memposting materi apa BKM memposting pesan apa sih ini? Yang mana ini, Pak? Enggak. Coba kamu email ini tidak terbaca. Email ini nih yang Risti. Sudah, ya. Pak, sudah. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Oke, yang Risti emailnya tidak terbaca. Coba nih saya undang ya pakai email Risti. Nggak bisa terbaca ya? Tuh, Ini masuk. jadi kemungkinan ada yang salah. Huruf besar kecilnya atau kodenya. Jadi diklik ini di komentar, klik email apa gimana? Ya, diklik aja link yang tadi saya berikan, tinggal diklik, secara otomatis nanti terundang. Ya, Jadi saya sudah masuk nih, ada bacaan chat Handy kan. Ada. Udah. Ini udah gini gimana? Ada apa? DM. Ya, itu yang saya kirim email. Tapi di bawahnya kan ada linknya ya. Iya. Ya, klik linknya itu. Gabung kelas. Oh, link yang paling bawah? Ya, gabung kelas, klik.
Ini Akbar sudah diundang tapi belum konfirmasi. Di sini masih abu-abu. Nggak ada ya? Nggak bisa gimana? Kalau Risti mungkin ada email yang lain nanti. Oke, Akbar sudah konfirmasi ya. Akbar sudah Nggak ada. masuk. Ini kan cuma R-nya huruf biasa. Gimana? Ada tadi Akbar sudah, Salma sekarang ya? Saya sudah belum? Ada Salma sebentar, Salma. Nih. Ini R-nya huruf kecil ternyata. Salma, coba Salma, saya undang ya. Salma. Oke, Salma pun sama ini yang terbaca ini. Punya kita juga belum bisa ini, Pak. Juga sama, Salma 443. Atau sebenarnya klik saja email link yang tadi saya yang sekarang belum masuk ya, sorry. Yang sekarang ini belum masuk, diabaikan dulu saja, nanti silakan menjapri saya untuk saya masukkan ke dalam kelas, ya. Paham ya? Paham. Ya. Jadi sekarang yang belum masuk kelas, nanti diabaikan saja dulu, nanti setelah ini masuk ke kelas, ya. Ya, betul, nanti setelah itu masuk ke kelas. Ini sudah masuk semua. Nah, kemudian di kelas ini lihat, ini ada di kelas ini ada di kelas saudara itu ada 3 akun ya, ada 3 tema maksud saya, bukan 3 akun. Pertama ada forum ataupun dengan bahasa Inggris dengan istilah yang berbeda. Ada tugas, kemudian ada people atau di sini orang. Nah, kalau orang ini adalah anggota kelas kita ya, yang saat ini ada 13 mahasiswa yang tergabung di sini. Mungkin masih ada rekan-rekan yang belum bergabung. Nah, kemudian klik di tugas atau assignment ya, ini ada kehadiran. Nah, kehadiran nanti setiap kali perkuliahan, tolong nanti rekan-rekan untuk klik kehadiran. Ya, nanti klik kehadiran. Di sini udah ada 3 orang yang mengklik kehadiran. Karena memang perkuliahan kita ini harusnya adalah 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan, pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-16 itu ulangan. Ke-7 itu adalah ulangan ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS, ujian akhir semester. Atau mungkin nanti terkait dengan kelas ini bisa menyesuaikan dengan kelas yang lain. Nah, ya. Jadi silakan diperhatikan untuk kelas untuk ini. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini ada nama-nama nanti yang belum bergabung, nanti akan saya ini kan ya, yang akan saya gabung di kelas. Nah, kemudian nanti terkait dengan kelas kita hari ini ya, ada rencana pembelajaran semester, ada RPS. Nah, nanti silahkan saudara bisa buka di tugas ini, ada RPS. Nah, ini RPS itu rencana pembelajaran semester. Nah, di RPS ini ada yang menjadi tema-tema yang akan kita bahas dalam perkuliahan. Mata kuliah kita adalah pengantar studi Islam. Mata kuliah pengantar studi Islam ini sifatnya adalah wajib ya. Nah, saudara juga nanti bisa mengklik ini di kelas ya, nanti saudara sudah bisa mengambil file ini ya. Mata kuliah pengantar studi Islam ini di sini ada capaian pembelajaran umum. Saya tidak akan bahas satu-satu, silakan saudara baca aja. Kemudian ada capaian pembelajaran khusus, ada pengetahuan umum, ada pengetahuan khusus, ada capaian keterampilan umum, dan ada capaian keterampilan khusus. Nah, deskripsi mata kuliah ini ya,
Mata kuliah kita ini adalah membahas tentang yang pertama kita bahas tentang agama. Kita bahas tentang agama dan pengertiannya. Jadi mata kuliah pengantar studi Islam ini adalah mata kuliah yang mengantarkan saudara untuk dapat melaksanakan studi Islam. Nah, studi Islam itu beragam. Kalau Anda nanti memiliki ketertarikan dalam satu tema, yaitu saudara nanti bisa melanjutkan untuk mengambil kekhususan dari tema tersebut di program-program selanjutnya. Itu ada ada sejarah, ada pendidikan dan segala macamnya. Yang pertama bahasan kita adalah tentang agama, ya, pengertian agama dalam berbagai bentuknya. Kalau pertemuan hari ini kita hanya membahas RPS ini dan kelas, ya, rencana pembelajaran semester dan kelas. Nanti proses perkuliahan kita itu adalah presentasi dan diskusi, ya. Karena pembelajaran yang kita lakukan ini merupakan sebuah proses pembelajaran untuk para mahasiswa yang memang sudah dewasa. Jadi prosesnya adalah proses diskusi, di mana teman-teman mahasiswa nanti mencari sumber-sumber yang relevan, kemudian mempresentasikannya di depan rekan-rekan yang lain secara bergantian. Nah, kemudian tema yang kedua yang akan kita bahas adalah setelah kita bahas tentang pengertian agama, kita bahas tentang Islam dan pengertiannya. Kita harus memahami makna Islam, kemudian juga pengertiannya. Nah, yang ketiga ini ada aspek sejarah, ya. Aspek sejarah itu dibagi 3 periode. Ada periode klasik, ya. Yang keempat itu adalah aspek ibadah dan muamalah. Jadi nanti kita membahas tentang apa itu ibadah dalam pengertiannya dan apa itu muamalah dalam pengertiannya. Karena pengantar studi ini tema-temanya lebih cenderung pada tema yang umum, ya. Karena mengantarkan saudara untuk studi keislaman yang lebih komprehensif. Nah, kemudian yang kelima ini ada aspek sejarah. Sejarah ini dibagi menjadi 3, ya. Ada periode klasik, ya, 650, 1250, kemudian juga ada pertengahan, di mana di periode 650 sampai 1250 ini ditandai dari wafatnya Rasulullah SAW, kemudian digantikan oleh Khalifah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berganti kepada dinasti Umayyah, kemudian ada dinasti Abbasiyah, kemudian datanglah serangan dari Mongol, ya, yang menghancurkan peradaban Islam. Itu disebut dengan periode klasik, ya, periode klasik. Dan ini kurang lebih sekitar 600 tahun. Kemudian ada lagi periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini dimulai dari 1250 sampai 1800. Diawali dari terbentuknya 3 kerajaan besar, karena serangan Mongol itu terbentuk 3 kerajaan besar. Ada Mughal di India, kemudian ada Safawi, kemudian juga ada kerajaan Turki Utsmani, ya. Kemudian dari 1250 ini sampai dengan 1800 atau 1800 ini masa kedua disebut dengan masa pertengahan, ya, di mana peradaban Islam mulai maju, tapi pada akhirnya dikalahkan oleh peradaban Barat, di mana sebagian umat Islam negaranya jatuh ke tangan penjajah Eropa, di mana mereka melakukan ekspansi atau melakukan imperialisme, penjajahan dengan tujuan adalah gold, glory, dan gospel. Mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan ajarannya atau ajaran Nasrani. Kemudian aspek sejarah yang ketiga itu adalah 1800 sampai dengan saat ini. Dan ini ditandai dengan ditutupnya kekhalifahan, ya, 1924 oleh Kemal Atatürk, di mana pada masa lalu Islam memiliki satu kekuatan penuh, tapi pada saat ini kekuatan itu sudah
dianggap tidak berdaya, di mana kelompok-kelompok umat Islam ini terpecah-pecah menjadi negara-negara yang memang berjuang masing-masing. Itu akibat dari imperialisme dan faktor-faktor lainnya, faktor-faktor kemunduran dari umat Islam itu sendiri ya. Nah, kemudian kita setelah itu ada ujian ya tengah semester. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang Islam dan politik. Ada hubungan antara Islam dan politik itu seperti apa dalam konteks keislaman dan konteks global di Indonesia misalkan. Kemudian selanjutnya itu ada aspek hukum, aspek filsafat, kemudian mistisisme dalam Islam, kemudian juga kita bahas tentang pemikiran Islamic worldview dan Islam dan nah ini adalah kajian-kajian yang akan kita bahas dalam perkuliahan. Yang akan kita bahas dalam perkuliahan, di mana nanti rekan-rekan atau teman-teman semua nanti akan membahas tema-tema yang saya sampaikan itu, dan pembahasan itu nanti akan dimulai pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena itu pertemuan yang akan datang nanti saya menginformasikan kepada teman-teman untuk saya berusaha membagi kelompok nanti ya. Kalau memang jumlahnya ada 16, ya maka satu orang satu tema. Kalau memang jumlahnya kurang 12, ya maka ada 12 tema yang harus teman-teman bahas. Lebihnya nanti bagian dari saya ya. Kalau ada 14, ya maka ada 14 yang harus dibahas. Selebihnya mungkin nanti saya yang membahasnya. Nah, karena itu sistem perkuliahan kita adalah diskusi di mana teman-teman semua nanti sebagai presenter ya, atau orang-orang yang mempresentasikan hasil pencarian dalam teks makalah ini. Nah, itu ya mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan dalam perkuliahan ini. Dan ingat ya, dalam perkuliahan itu di kelas itu jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan disilahkan. Kalau memungkinkan mungkin nanti saya juga akan men-share rekaman dari kelas ini di Google Classroom ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan sekalian untuk pertemuan pertama ini. Ya, silakan kalau ada. Jadi intinya ya silakan, ada Siti Rahma. Silakan Siti Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya pengen tanyakan, kalau misalkan pertemuan berikutnya itu kan ada diskusi masalah tentang pelajaran ini, itu di kelompok apa sendiri-sendiri? Kalau misalkan di kelompok, ntar presentasinya bareng-bareng, apa gimana gitu Bapak? Oke ya, jadi kita lihat nih, kalau di sini kan ada 15 orang ya. Terdata di saya ini ada 15 orang, tapi 15 itu dengan saya. Berarti jumlah mahasiswanya yang di sini ada 14. Nah, tema kita sementara 16, maka nanti saya akan membagi kelompok, satu orang itu satu tema. Selebihnya adalah saya. Nah, kalau memang jumlahnya berlebih nanti, misalkan ada 20 orang, maka ada yang satu tema 2 orang. Nanti ketika proses perkuliahan kita tetap menggunakan jadi caranya adalah sebenarnya sama aja. Jadi caranya teman-teman juga nanti presentasi, tetap presentasi, cara presentasinya tinggal saudara-saudara semua punya file presentasi ya. Di Google Classroom ini sudah disiapkan. Jadi nanti tinggal klik ya tanda panah ya. Seperti saya ini kan presentasi, layar-layar saya terbaca oleh saudara. Dan saudara pun nanti ketika presentasi seperti itu. Ya tinggal klik dan nanti yang lainnya juga bisa menyaksikan untuk presentasi ya. Dan presentasi ini saya harapkan nanti menggunakan file presentasi ya, atau extensionnya PPT, file presentasi nanti agar bisa dipresentasikan. Dan jangan terlalu banyak ya, maksimal 10 slide
berapa lah ya, jangan terlalu banyak untuk layak atau file presentasinya. Karena mungkin nanti saya juga akan seiring dengan perjalanan perkuliahan ada hal-hal mungkin yang nanti harus dipenuhi oleh rekan-rekan semua dalam proses pembelajaran ini. Jadi yang pertama ini saya nggak langsung ngegas untuk presentasi ya, tapi kita memperkenalkan dulu, saya memperkenalkan dulu untuk mata kuliah ini ya, mata kuliah ini. Silakan, mungkin ada lagi yang lain selain Rahma? Ada lagi? Yang lainnya mungkin ada lagi? Ya, Pak Rektor, saya mau nanya Pak Rektor. Ya, silakan, ada yang ditanyakan, Pak Ibnu Rashid. Ya, ini tentang masalah ini nih, tentang masalah mata kuliah ini nih. Maksudnya apakah kita print dulu, sedangkan kita kan main di HP nih, Pak Rektor. Jadi nggak main laptop itu maksudnya. Gimana Pak Rektor? Ya, jadi gini, perkuliahan saat ini itu sebenarnya sudah paperless ya, jadi tidak menggunakan kertas. Jadi teman-teman semua hanya menggunakan soft file. Nanti ketika kita di kelas ya. Jadi kalau kita punya kelas nih, coba perhatikan nanti kelas ini, ya. Kita kan seperti ini kan di kelas. Saudara nanti bisa mendownload PS ini yang nanti akan masuk ke PS saudara. Nah, ketika saudara nanti presentasi, maka di forum ini ya, saudara nanti misalkan bisa klik melampirkan file. Nah, di sini kan ada klik untuk mengunggah file yang saudara akan presentasikan. Nah, setelah saudara unggah itu, teman di kelas kita semua ini akan memiliki file itu. Jadi rekan-rekan yang lain bisa memiliki file tersebut. Jadi kita tidak ada print out itu ya, membagikan satu sama lain, ataupun kalau ada file atau soft file ya tetap diupload di sini di forum kelas ini. Ya, contoh misalkan hari ini saya ingin mengunggah RPS. Nah, diunggah sama saya. Caranya yang pertama di kelas ini ada forum ya, ini ketik forum. Nah, kemudian di sini saya kasih keterangan. Saya akan tulis bahwa saya akan mengupload ya. Nah, misalkan nih ya, saya akan mengupload ya. Nah, akan mengupload akan RPS. Saya akan mengupload RPS. Sekarang saya akan mengupload yang ada. Nah, bisa cari aja misalkan agama. Ini kan banyak file saya ini tentang agama pengertiannya. Oke, inilah file yang akan saya upload. Setelah file ini saya kirim, ya, saya upload, maka secara otomatis saudara pun menerima file ini di Google Class ini, ya. Dan misalkan, Assalamualaikum, saya lampirkan materi tentang agama. Ya. Nah, ini kan saya posting. Nah, ketika saya posting, nah kira-kira nanti sudah sampai belum ke saudara buka kelas? Materi ini sudah ada. Coba ada yang buka nggak? Sudah sampai belum? Materinya sudah sampai belum? Materi di kelasnya sudah ada kan? Tentang ini. Nah, materi itu nanti yang akan menjadi pembahasan. Jadi tidak perlu HUD-nya, ya, kita hanya perlu soft file yang nanti diupload di ruang digital kita, ya. Itu mungkin Pak tadi yang bertanya Pak Rashid ya. Jadi tidak perlu print out. Jadi kita paperless ya, tanpa kertas. Termasuk juga nanti UTS dan UAS saya akan buatkan tanpa kertas. Artinya saudara hanya menjawab dan saya hanya menilai melalui Google Classroom. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain?
Jadi jangan mikirin pusing dulu, jangan berpusing dulu, nanti pada saat itu juga akan bisa memahami ya tentang proses pembelajaran kita ini. Oke, ada Siti Rahma, silakan Siti Rahma. Ada yang ditanyakan Siti Rahma? Tidak ada. Yang lain bagaimana? Ada yang tanyakan lagi? Pusing. Kalau mungkin tidak ada, maka saya cukupkan dulu ya pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan mulai presentasi dan tentang pengertian agama. Nanti silakan pantau di kelas. Saya akan membagi tugas kepada rekan-rekan untuk membahas pada materi-materi kita gunakan Google Classroom itu hasilkan secara berkala bisa dilihat. Dan untuk rekan-rekan yang belum bergabung di Google Classroom, nanti silakan japri saya akan pandu ya untuk bisa bergabung di kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin setelah ini ada perkuliahan lagi ya? Ada perkuliahan lagi nggak setelah ini? 4. Ada ya? Oke, terima kasih atas perhatian. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya.